Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di Ahdian Channel. Pada kesempatan hari ini, saya akan meneruskan pembahasan dari seri video saya tentang marketplace marketing. Ya, di video pertama kemarin sudah saya bahas tentang bisnis online secara umum. Ya, Anda bisa menonton video sebelumnya di link yang saya cantumkan nanti di deskripsi. Baik, untuk hari ini video kedua yaitu kita akan membicarakan marketplace. Baik, marketplace sebagai topik bahasan di seri video saya, kita akan bahas dulu. Yang pertama ya, apa bisnis online yang cocok untuk pemula? Ya, ini menjadi pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh mereka-mereka yang baru terjun atau baru ingin terjun di bisnis online. Ya, kenapa ini menjadi satu pertanyaan yang penting dibahas di awal? Karena tentunya ya menyelami dunia bisnis online itu tidak mudah bagi sebagian orang ya, tidak mudah. Makanya bagi sebagian orang perlu memilih ya dari kemarin kategori atau jenis-jenis bisnis online yang ada, harus memilih mana yang paling cocok untuk pemula ya. Kita ingat kemarin ya sudah kita bahas bahwa jenis-jenis bisnis online itu ada toko online ya, ada service provider, information business, affiliate marketing, sistem and tool, advertising, dan mobile apps. Jika Anda belum tahu ya jenis-jenis bisnis online ini, silakan tonton video saya yang pertama. Ya. Dan tentunya dari kesemuanya ini ya yang cocok untuk pemula, pilihan kita jatuh di toko online ya. Toko online ya. Toko online ini menjadi pilihan bagi pemula. Sangat cocok untuk pemula karena memang secara basic ya, kalau disederhanakan ya, ini adalah menjual barang fisik secara online. Jadi hanya mengubah kebiasaan yang ada ya. Misalnya biasanya jualan di warung, di pasar, atau dari mulut ke mulut ya. Kemudian dirubah menjadi online. Ya. Alasannya kenapa toko online ini menjadi yang paling cocok untuk pemula? Kenapa? Jawabannya karena lebih mudah dilakukan. Ya, lebih mudah dilakukan. Ya, biasanya dengan resource atau sumber daya yang ada, orang akan cepat memulai berbisnis dengan membuka toko online ini. Ya, teknis-teknis dan sebagainya nanti kita bicarakan belakangan ya. Selanjutnya kita bicarakan yaitu manfaat toko online ya. Walau kemarin sudah kita singgung manfaat atau kelebihan dari bisnis online. Nah, sekarang manfaat toko online ya, kita akan bicarakan secara ringkas ya. Fokus di toko online ya. Yang pertama itu bisa bekerja dari mana saja. Nah, kenapa ya? Dengan teknologi internet yang ada, kita bisa berjualan online dari mana saja dan kapan saja. Ya, dengan metode jualan online, dengan metode toko online ini, kita bisa bekerja dari rumah, mungkin dari kantor atau dari manapun, bahkan mungkin ketika kita sedang berlibur. Syaratnya apa? Syaratnya ada koneksi internet ya. Kalau kita jualan dengan metode biasa atau metode konvensional tanpa bantuan internet, tentunya kita bisa membandingkan sendiri ya. Banyak yang kelebihan yang kita dapat dengan internet. Ya. Misalnya kalau jualan itu yang pertama kita butuh ya ruko ya, etalase ya. Setiap pagi kita harus standby di toko dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi kelebihan dari toko online atau manfaat dari toko online. Kemudian yang berikutnya itu kita itu kalau di toko online nanti bisa menargetkan konsumen
ya, menargetkan konsumen. Seperti kita lihat di statistik ya, kemarin di video pertama bahwa pengguna internet itu semakin banyak. Di Indonesia itu kurang lebih hampir 200 juta. Bayangkan, ini angka yang sangat besar. Market pasar yang sangat tinggi. Dan ini akan terus tumbuh setiap tahunnya. Ya. Tentunya ini menjadi suatu kesempatan emas ya. Kalau kita bisa memanfaatkannya. Ya syaratnya kita harus pintar-pintar internet marketing ya. Harus pintar-pintar menargetkan konsumen ya. Dengan jualan metode toko online ya, itu konsumen kita dari desa, dari kota itu bisa kita raih, bisa kita targetkan. Kita bisa melakukan promosi secara besar-besaran. Tentunya ini tergantung nanti keahlian kita ya, bagaimana menargetkan konsumen ini. Ya, contoh, kita nanti bisa memanfaatkan Google AdWords atau Facebook, ya, iklan Facebook ya, Facebook Ads, dengan menargetkan sesuai dengan yang kita inginkan dari segi usianya, lokasinya, ya, kebiasaannya, jenis kelaminnya, itu semuanya bisa kita target dengan mudah. Nah, ini tentunya suatu yang cukup efektif. Kalau kita jualan konvensional kan ini agak sulit ya, agak sulit menargetkan konsumen. Misalnya kita buka bakso ya atau toko pakaian di pinggir jalan ya. Tentunya target kita kadang-kadang ya hanya orang-orang yang lewat di situ aja. Tidak bisa seluas ketika kita menggunakan internet. Yang ketiga itu biaya lebih murah ya. Dari segi konsumen ataupun dari segi penjual ya, seller. Dari segi konsumen misalnya mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi untuk mendatangi toko kita ya. Andai konsumen kita di luar Jawa misalnya, bisa kebayang, dan kita punya barang yang dia cari kan tidak perlu datang ke tempat kita. Cukup dengan menggunakan kurir yang mereka pilih. Bagi penjual juga tidak perlu membuka toko fisik ya. Tidak wajib ya, kalaupun mau double offline dan online bisa ya. Promosi juga tidak bisa dengan lebih murah ya, daripada kita mungkin masang banner, masang iklan di televisi, itu lebih murah dengan iklan di Facebook Ad atau di Google Ads. Ya. Nanti juga akan memangkas dari biaya customer service, email marketing, dan lain sebagainya. Itu biaya ya, biayanya murah. Murah. Dengan toko online itu dijamin lebih murah dari toko offline. Kemudian, mudah meningkatkan kredibilitas brand. Ya, mudah. Jadi branding, kita bisa membangun brand atau brand kita ya, nama toko kita lah katakanlah mudahnya, dengan hanya layanan online. Misalnya dengan membeli pelayanan yang cepat dan ramah ya, cepat ketika menjawab chat, ramah ketika membalas chat ya, menjaga kualitas barang jadi tidak asal-asalan meskipun online ya. Kemudian menjaga penyelesaian order dengan tepat waktu. Jadi kalau order hari ini ya segera dikirim ya. Dan memperhatikan keinginan dan masukan konsumen. Itu dengan begitu walaupun kita tidak keluar-keluar banyak, tidak pasang iklan banyak ya, brand kita akan meningkat secara otomatis ya. Langkah ini penting untuk menjaga agar brand kita itu tetap terjaga sampai masa depan. Ingat, kita akan masuk ke dunia online di mana trust atau kepercayaan itu menjadi nomor 1 ya. Kalau orang sudah percaya di toko kita ya, walaupun online, walaupun mereka tidak melihat kita, tetap mereka akan percaya ke kita. Oke. Lanjut yang berikutnya, laporan keuangan bisa otomatis ya. Nah, jadi
Kalau biasanya laporan keuangan dicatat manual ya, menggunakan kertas dan sebagainya atau hanya dengan komputer, nanti ketika kita berjualan online kita bisa memanfaatkan berbagai fasilitas keuangan itu bisa otomatis ya. Karena ini sangat penting untuk menganalisis bisnis kita. Baik itu nanti menggunakan platform sendiri atau menggunakan platform bawaan marketplace misalnya. Dan yang keenam, mudah dikelola ya. Mudah dikelola itu maksudnya nanti banyak hal-hal yang bisa diotomatisasi ya, bisa promosi otomatis, memfollow up WhatsApp secara otomatis atau email secara otomatis. Bisa nanti transaksi otomatis tanpa melibatkan kita langsung ya, orang tinggal check out, masukkan keranjang, transfer. Kita tinggal hanya melakukan tugas berikutnya. Bisa mengatur katalog produk secara otomatis. Jadi itu lebih memudahkan ya. Lebih memudahkan kalau kita online. Nah, itu 6 ya, manfaat dari toko online ya, kurang lebih seperti itu. Oke. How do you make it happen ya? Bagaimana agar manfaat-manfaat itu bisa direalisasikan ya? Kita bagaimana tuh? Agar kita bisa merasakan manfaat-manfaat itu di bisnis online ini. Ya. Saya ulas yang kemarin bahwa toko online itu bisa berwujud marketplace, sosial media atau web marketplace, yaitu semacam mall lah, mall online. Ya. Toko online itu bisa dibangun di marketplace, di sosial media ya, dengan sosial media ada di Instagram, ada di Facebook ya, dan di web. Web itu ya kita membangun web sendiri untuk toko kita. Ya, ini semuanya bisa kita lakukan ya. Bisa salah satu dari ketiganya, salah dua, ataupun mix semuanya kita miliki. Itu semuanya. Kalau semuanya itu keren banget ya, bisa powerful ya toko online kita. Nah, di kesempatan hari ini kita akan membahas dulu satu poin, yaitu tentang marketplace itu apa ya. Kita bahas marketplace. Kita mungkin sudah sering mendengar istilah marketplace. Namun sebenarnya apa sih marketplace itu? Ya. Marketplace itu perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Perantara ya. Jadi marketplace itu hanya perantara. Atau bisa dikatakan pihak ketiga dalam transaksi online. Dengan menyediakan tempat berjualan dan menyediakan fasilitas pembayaran. Ya. Ada juga orang yang mengistilahkan marketplace ini dengan department store online. Ya nggak salah juga sih ya. Ya, jadi di sana nanti banyak penjual ya yang difasilitasi. Seperti halnya kita jualan di department store, kan di situ banyak ruko-ruko atau tinen-tinen ya yang berjualan produk ya. Kemudian marketplace sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama marketplace murni dan yang kedua marketplace konsinyasi. Apa itu marketplace murni ya? Marketplace murni itu ciri-cirinya, yang pertama, situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Jadi mereka hanya menyediakan lapak dan fasilitas pembayaran. Ya, kalau bayar, orang ada yang beli ya ke marketplace ini, itu mereka yang mengaturnya, memvalidasinya dan mengamankannya. Yang kedua cirinya, penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi produk, foto produk, dan lain hal yang terkait dengan detail produk. Termasuk menyediakan produknya sendiri, memegang produknya sendiri. Itu ciri marketplace murni. Nah, contoh yang termasuk kategori marketplace murni itu ada dua ya. Yang di dalam negeri ini. Yang pertama ada Tokopedia, ya, kedua ada Bukalapak, ketiga ada Elevania, keempat ada Blibli, ya. Nah, yang kedua marketplace luar negeri yang bisa
dimanfaatkan atau diakses dari Indonesia. Misalnya Shopee, ya Shopee ini dari Singapura asalnya. Lazada itu jadi Singapura, JD.ID itu dari Tiongkok, Amazon itu dari Amerika, dan Rakuten Jepang. Ya, ini yang marketplace besar ya, yang banyak dikenali oleh kita dalam sehari-hari. Itu contoh marketplace murni. Nah, yang berikutnya tadi yang kedua itu marketplace konsinyasi. Apa marketplace konsinyasi? Nah, ini ada perbedaan dengan yang tadi ya, dengan yang murni. Yang pertama cirinya, penjual hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi. Jadi penjual hanya punya produknya dan detail informasi, spesifikasinya boleh dibilang. Nah, kemudian dia akan kedua, yaitu ciri yang kedua, pihak situs marketplace akan mengurus penjualan mulai dari memfoto barang atau memfoto produk, gudang, pengiriman barang hingga fasilitas pembayarannya. Ya, ini ciri yang marketplace konsinyasi. Ya. Contoh marketplace yang tergolong marketplace konsinyasi itu ada Zalora. Ini ada ya, Anda bisa lihat di Zalora atau Beribenka yang sekarang masih jalan ya. Itu marketplace konsinyasi. Nah, top 5 ya, top 5 marketplace di Indonesia. Kita bahas nih ya. Jadi ternyata ada top 5 marketplace di Indonesia. Dasarnya apa? Ini kita mengambil statistik kunjungan pada Juni 2020 ya, bukan terbaru banget ya. Juni 2020 ya, belum lama juga sih. Nah, yang pertama adalah ya, Shopee ya. Shopee ini cukup bagus ya dari segi marketingnya, sehingga menjadi merajai lah boleh dibilang marketplace di Indonesia. Pada Juni 2020 kunjungan di web Shopee itu 97,7 juta. Wah, bayangkan ini ya, angka yang cukup fantastis. Di ranking kedua itu ada Tokopedia ya. Pada Juni 2020 ada 89,7 juta kunjungan. Nah, yang ketiga Bukalapak itu 34,4 juta pada Juni 2020 ya. Bukalapak merah ya. Kemudian yang keempat ada Lazada Group ya. Pada Juni 2020 kunjungannya 21,4 juta. Dan yang kelima itu Blibli. Blibli ini milik Jarum ya. Kunjungannya itu 21,1 ya juta pada Juni 2020. Itu top 5 ya. Jadi ada 3 marketplace paling recommended. Yang pertama Shopee, kedua Tokped, dan yang ketiga Bukalapak. Nah, inilah nanti yang akan kita bedah secara rinci di video-video berikutnya ya. Oke, baik. Video ini akan bersambung di video berikutnya. Terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.